laporan hasil observasi online bersama UD Tuna Subur. Sebelum masuk pada pemateri pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahma Mutiara Rosadi dengan NIM 17051133 sebagai pemateri. Yang kedua ada Mukhalifah Karunia Cahyani dengan NIM 17051224 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Dwi Pujiratawati dengan NIM 17051230 sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan yang terakhir ada Mia Resmi Pradila dengan NIM 17051233 sebagai pemateri. Dengan dosen pengampu Awan Santoso SEMSC. Pada presentasi kali ini terdapat 5 pembahasan utama, yaitu yang pertama membahas tentang profil dari UD Tuna Subur, yang kedua membahas tentang kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang ada pada UD Tuna Subur yang akan dijelaskan oleh Dwi Pujiratawati, dan yang ketiga akan membahas tentang bisnis model kanvas atau BMC yang akan dijelaskan oleh pemateri Mukhalifah Karunia Cahyani, dan yang keempat akan membahas tentang analisis SWOT dan Renstra atau rencana strategis yang akan dijelaskan oleh pemateri Mia Resmi Pradila, dan yang kelima atau yang terakhir akan membahas tentang rekomendasi dan inovasi yang akan dijelaskan oleh Rahma Mutiara Rosadi. Sebelum masuk pada poin pembahasan pertama, saya sebagai moderator akan menjelaskan sedikit tentang profil dari UD Tuna Subur. UD Tuna Subur Plywood adalah perusahaan yang memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk olahan kayu. Berdiri sejak 8 Juni 2012 di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektar atau 5 hektar. Dan UD Tuna Subur berlokasi di Jalan Pacitan Loro, KM 27, Desa Bungur, Kecamatan Tulaan, Pacitan. Perusahaan ini memproduksi jenis olahan kayu antara lain ada plywood, ada blackboard, dan ada plywood motif. Masing-masing ketiga olahan kayu tersebut mempunyai manfaat dan karakteristik masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan olahan kayu jenis pertama, yaitu plywood, yaitu berupa papan material yang tersusun dari beberapa lapis lembaran kayu atau veneer melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi. Nah, yang kedua ada jenis blackboard. Di sini berupa variasi dari kayu lapis yang terbuat dari potongan-potongan kecil kayu barkcore yang dilem dan dipadatkan di antara dua lapisan veneer atau kayu lapis hingga menjadi satu bentuk papan. Dan yang ketiga itu ada plywood motif atau custom grade berupa plywood yang dipilih berdasarkan keindahan warna dan uratnya, lebih mengutamakan pada keindahan tampilan permukaannya. Nah, baik itu sisi dari satu sisi maupun dari dua sisi. Untuk kayu jenis ini atau custom grade berupa plywood ini sangat cocok digunakan dalam material furniture seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang struktur organisasi pada UD Tuna Subur. Di sini untuk struktur organisasi yang paling tinggi itu direktur dan yang paling bawah itu ada bagian operator seperti pada layar. Nah, selanjutnya yaitu ada visi misi dari UD Tuna Subur sendiri. Nah, berikut visi UD Tuna Subur dan misi UD Tuna Subur. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Tadi sedikit cuplikan pemaparan mengenai profil dari UD Tuna Subur. Lanjut pada penjelasan poin kedua, yaitu kondisi, kebutuhan, dan permasalahan pada UD Tuna Subur yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Dwi Pujiratawati, NIM 17051230. Oke, masuk pada poin kedua tentang kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang ada pada UD Tuna Subur. Pembahasan pertama yaitu mengenai kondisi. Kondisi di sini ada kondisi internal dan kondisi eksternal, dan di luar kondisi internal dan eksternal pun ada kondisi lain yang harus dijelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kondisi internal terlebih dahulu. Untuk kondisi internal UD Tuna Subur yang mulai beroperasi dari tahun 2012 dan sampai sekarang, menurut kelompok kami mengalami kenaikan yang cukup bagus, dibuktikan dari semakin banyaknya jumlah karyawan yang bekerja di UD tersebut. Dulu itu jumlah karyawannya 34 orang dan sekarang sudah mencapai 1.500 orang. Selain itu, UD Tuna Subur juga mempunyai KAN dan sertifikat SVLK sebagai bukti kelegalan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada kondisi eksternal. Menurut kelompok kami itu kurang baik, dibuktikan dari kurangnya promosi sehingga informasi-informasi mengenai UD Tuna Subur itu sangat minim. Nah, selain kondisi eksternal tersebut di atas, UD Tuna Subur juga melakukan kerjasama dengan masyarakat Pacitan dalam hal penyediaan bahan baku berupa kayu ya. Nah, hal tersebut dilakukan guna mempermudah dalam pencarian bahan baku untuk perusahaan agar biaya bahan baku itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa meminimalisir harga jual dari produk yang dihasilkan berupa triplek itu. Lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini ada kebutuhan bahan baku yang terjamin. Nah, kebutuhan akan bahan baku di UD Tuna Subur terjamin dari hasil kerjasama dengan masyarakat yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya ya, berupa bahan baku yang sudah tersedia dan lain sebagainya. Selanjutnya dibutuhkannya strategi model hybrid market.
Strategi ini dibutuhkan guna mendongkrak pemasaran model konvensional dengan cara memanfaatkan lebih dari satu pendekatan pemasaran, seperti periklanan, publisitas, penjualan, dan distribusi untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan yang lebih maksimal tentunya. Dan yang ketiga, ada kebutuhan berupa alat produksi masih layak atau bagus. Dan yang keempat, kebutuhan promosi di sosial media sangat diperlukan. Menurut kelompok kami, UD Tunas Subur kurang menggunakan fasilitas sosial media yang ada sebagai tempat promosi, sehingga banyaknya akun yang telah dibuat itu tidak digunakan dengan maksimal, yang nantinya jika dimaksimalkan mampu meningkatkan jumlah penjualan sehingga pendapatan meningkat. Itu menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, soalnya sepengetahuan kami selama observasi online itu dan beberapa web yang UD Tunas Subur punya, akun-akunnya itu kurang aktif di sosial media, sehingga banyak orang yang mungkin aktif di sosial media kurang tahu adanya UD Tunas Subur yang menjual bahan baku berupa kayak triplek dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut pada pembahasan yang ketiga mengenai permasalahan yang terdapat di UD Tunas Subur. Nah, masalah-masalah di UD Tunas Subur itu ada banyak, ada 6, ada sumber daya manusia, ada kelembagaan, operasional, keuangan, pemasaran, dan bisnis. Nah, di sumber daya manusia sendiri permasalahannya itu ada 2, kita bagi 2. Yang pertama, status pendidikan karyawan UD Tunas Subur. Nah, mayoritas riwayat pendidikan karyawan maupun pengurus di UD Tunas Subur merupakan lulusan SMA atau sekolah menengah atas. Nah, pendidikan ini merupakan faktor penentu utama karir atau kesuksesan seseorang dan kesuksesan perusahaan tempat orang tersebut bekerja. Jadi kalau semisal pengurus atau karyawannya itu pendidikannya rendah, secara tidak langsung atau otomatis perusahaan yang dikembangkan itu kurang maksimal karena pengaruh sama skill yang orang tersebut punya, seperti itu. Dan yang kedua ada tata tertib UD Tunas Subur. Di sini masalah tata tertib masih ada beberapa karyawan yang datang terlambat masuk kerja. Padahal dari awal peraturan sudah dibuat oleh perusahaan, dan jika ada yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang sebelumnya, yang tentunya sebelum diberi sanksi itu diberikan peringatan berupa SP kepada yang melanggar. Jadi nggak serta-merta langsung dikasih sanksi seperti itu. Permasalahan yang kedua yaitu kelembagaan, yang kita kasih poin tentang regenerasi di UD Tunas Subur. Di sini ada beberapa karyawan yang sudah mungkin bisa dibilang usia yang tidak produktif dan tetap bekerja di perusahaan tersebut, yang menyebabkan kinerja pada bagiannya kurang maksimal. Alasan perusahaan ini tidak memecat atau tidak memberhentikan karyawan yang seperti itu karena tidak tega untuk menghentikan karyawan tersebut dikarenakan bekerja di situ merupakan pekerjaan satu-satunya, kayak gitu kata si narasumber kami, sehingga perekrutan anggota sangat jarang dilakukan oleh UD Tunas Subur. Selain jarang melakukan perekrutan karyawan, UD Tunas Subur ini juga jarang melakukan rolling position dalam perusahaannya, dan menurut kami hal ini itu dapat membuat para karyawan cenderung jenuh dan bosan bekerja gitu. Jadi kurang maksimal dalam bekerja karena tidak ada rolling position, dan mungkin jarangnya atau malah nggak pernah ada perekrutan karyawan. Masuk pada permasalahan yang ketiga yaitu operasional. Di sini ada K3 UD Tunas Subur. Kesehatan dan keselamatan kerja UD Tunas Subur itu kurang ketatnya pengawasan terhadap karyawan yang bekerja, sehingga di UD Tunas Subur pernah ada kejadian atau kecelakaan kerja yang mengakibatkan 2 karyawan kehilangan jari tangannya. Nah, karyawan tersebut mengalami disabilitas, akan tetapi UD Tunas Subur tidak serta-merta langsung memecat mereka, melainkan mengalihkan ke pekerjaan yang lebih ringan, yaitu pengecekan barang dan menulis hasil rapian, seperti itu kata si narasumbernya. Terus untuk masalah selanjutnya yaitu pada keuangan UD Tunas Subur. Nah, untuk permasalahan dalam bidang keuangan ini tidak terlalu besar, hanya saja pihak kasir pada perusahaan ini masih menggunakan cara manual, jadi keakuratannya perlu dipertanyakan. Mungkin kalau cuma 1-2 barang yang dibeli nggak masalah, cuman kalau semisal banyak barang pasti membutuhkan waktu yang banyak gitu ya dalam pengecekan harga dan sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya yang kelima ada permasalahan di bagian pemasaran. Nah, di bagian pemasaran ini kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama marketing UD Tunas Subur, dan yang kedua itu gagal pengiriman pesanan dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, mengenai marketing UD Tunas Subur, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan ini kurang dalam hal promosi di sosial media dan hanya mengandalkan promosi mulut ke mulut, seperti itu. Dan yang kedua, gagal pengiriman pesanan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Selama pandemi, semua akses keluar kota ditutup seperti yang sudah kita ketahui ya, dan sudah pasti keluar negeri pun juga ditutup. Terakhir, permasalahan di UD Tunas Subur yaitu bisnis. Di sini seperti yang sudah kita ketahui, UD Tunas Subur membuka cabang usaha atau bisnis berupa toko bangunan yang diberi nama Putra Tunas Subur, dengan masalah yang sama dengan bagian keuangannya di pengasiran. Putra Tunas Subur ini masih menggunakan
kasir manual, jadi tulis tangan seperti itu. Dan menurut kelompok kami hal tersebut mungkin bisa jadi membuat pelanggan kurang nyaman dan nanti ditakutkan pelanggannya jadi keloyalannya menurun seperti itu. Karena pelayanan yang maksimal dan memuaskan adalah kunci utama keloyalan seorang konsumen. Nah, mungkin di pembahasan poin kedua ini itu saja. Lanjut pada penjelasan poin ketiga, yaitu bisnis model kanvas atau BMC UD Tuna Subur, yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Mukhalifah Korina Cahyani, NIM 1705-1224. Yang berikutnya yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan strategi yang berisi beberapa poin yang berisi perencanaan suatu bisnis agar bisnis dapat dikelola dengan baik. Bisnis model kanvas memuat beberapa rencana dan target yang akan dituju oleh pengusaha atau perusahaan. Melalui observasi yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa bisnis model kanvas dari UD Tuna Subur yaitu yang pertama, customer segment. Customer segment merupakan sasaran konsumen yang dituju oleh perusahaan untuk memasarkan produknya. Dalam hal ini, UD Tuna Subur memfokuskan target pemasaran yaitu pada kalangan ekonomi menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Yang berarti, UD Tuna Subur mementingkan segala yang berarti untuk semua kalangan yang membutuhkan produknya. Dengan begitu, cakupan pemasaran perusahaan cukup luas, sehingga memudahkan dalam meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu customer relationship. Customer relationship merupakan bagian di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Dalam suatu bisnis, bekerja sama dan saling terikat antar konsumen sangatlah penting. UD Tuna Subur akan mengutamakan layanan yang terbaik pada customer. Pelayanan yang baik akan dilakukan misalnya dengan cepat menanggapi keluhan konsumen dalam hal pemesanan produk atau keterlambatan pengiriman dan yang lainnya. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, diharapkan dapat memberikan kepuasan yang baik pula. UD Tuna Subur pun berencana memberikan diskon kepada konsumen yang nantinya dapat menjadi pelanggan tetap. Hal ini bertujuan agar konsumen dan perusahaan memiliki hubungan yang baik dan dapat bekerja sama dalam bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu channel. Menentukan channel merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan suatu bisnis. Perusahaan harus memilih strategi yang tepat yang digunakan untuk memasarkan produk. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, UD Tuna Subur akan menggunakan media sosial, yaitu melalui website dan nomor telepon serta WhatsApp. Website digunakan untuk konsumen yang memesan dan melakukan komplain terhadap produk yang telah dikirimkan. Selain itu, UD Tuna Subur juga menggunakan sistem mulut ke mulut. Yang keempat yaitu value proposition. Value proposition mencakup kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat membedakan dengan perusahaan yang lain. UD Tuna Subur dalam hal ini akan memilih beberapa keunggulan yang dapat ditonjolkan, yaitu berkomitmen akan menghasilkan produk yang memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Kualitas yang baik tergantung terhadap pemilihan bahan baku yang tepat tersebut. Selanjutnya yaitu menawarkan beberapa jenis produk. UD Tuna Subur akan memproduksi beberapa produk yang dapat dijadikan pilihan bagi konsumen guna memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima yaitu activities. Activities merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas perusahaan yang berkaitan dengan produk, mulai dari penanaman baku hingga mengirim produk ke konsumen. Yang pertama yaitu penanaman bahan baku. UD Tuna Subur akan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan memberikan bibit tanaman. Perusahaan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan tentunya saling menguntungkan. Dengan begitu, terciptalah hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu pembelian bahan baku. Bahan baku merupakan pokok utama yang harus diperhatikan. Bahan baku harus dipilih secara tepat dan memiliki kualitas yang baik. UD Tuna Subur akan membeli kembali pohon yang telah ditanam oleh masyarakat sekitar yang telah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan survei ke berbagai tempat untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas baik. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Pada tahap ini, mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dipasarkan. UD Tuna Subur memiliki rencana untuk memulai proses produksi dengan mengeringkan bahan baku agar mudah dalam penyatuannya hingga tahap finishing. Tentunya hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada bagian produksi yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Yang selanjutnya yaitu pengemasan. Setelah proses produksi selesai, perusahaan akan melakukan pengemasan. Pengemasan akan dilakukan dengan cara menumpuk produk menjadi satu yang berisi beberapa papan dan kemudian dilapisi oleh papan kayu yang tebal. Yang selanjutnya yaitu finansial. Finansial di sini berupa modal dari pemilik. UD Tuna Subur merupakan perusahaan perseorangan, sehingga sumber dana untuk kegiatan operasional berasal dari pemilik langsung. Dengan memilih sumber dana dari dana pribadi, pemilik dapat lebih mudah menjalankan bisnis tanpa memikirkan pembagian keuntungan terhadap pihak lain. Yang selanjutnya yaitu intelektual. Intelektual di sini berupa nama perusahaan dan brand.
Pemilik memutuskan memberi nama perusahaannya yaitu UD Tunas Subur Plywood, yang mempunyai arti akan memiliki tunas atau batang baru yang subur atau hidup dengan sempurna, yang dapat disimpulkan pemilik memiliki harapan agar perusahaan akan terus berkembang dan terus mengalami peningkatan. Brand merupakan nama atau simbol yang dapat membedakan produk yang dimiliki perusahaan dengan produk milik perusahaan lain. Di sini UD Tunas Subur memberikan nama produknya yaitu dengan brand Cap Pace. Pace berasal dari nama buah yang menjadi cikal bakal penamaan daerah Pacitan. Pemilik membuat nama tersebut agar dapat membawa nama daerahnya terkenal dalam kancah internasional maupun nasional. Poin ketujuh yaitu key partners. Key partners berkaitan dengan kerjasama antar perusahaan atau perorangan yang dapat menghasilkan timbal balik yang baik antar kedua belah pihak. Beberapa key partners yang dipilih oleh UD Tunas Subur yaitu yang pertama, pengusaha toko bangunan. Pengusaha toko bangunan dianggap potensial sebab pastinya konsumen akan mencarinya untuk membeli keperluan bahan bangunan yang dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu kontraktor. Kontraktor tentunya akan membutuhkan produk yang banyak untuk bahan bangunan pada setiap proyek yang dikerjakannya. Produk yang dibutuhkan pun tidak sedikit, sehingga dengan membelinya langsung perusahaan tentunya akan lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu pemborong kayu. Hal ini dibutuhkan UD Tunas Subur untuk menjaga ketersediaan bahan baku agar tidak terjadi kekurangan bahan baku yang tentunya dapat menghambat proses produksi. Yang keempat yaitu perusahaan mebel. Dengan bekerja sama dengan perusahaan mebel, maka dapat memudahkan dalam menjual produknya. Tentunya, perusahaan mebel membutuhkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan guna untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan mebel tersebut. Yang kedelapan yaitu revenue stream. Dalam menjalankan sebuah usaha, pemilik harus mengelola dengan semaksimal mungkin agar usaha berjalan lancar sehingga memperoleh laba yang tinggi. UD Tunas Subur akan berfokus untuk mengutamakan penjualan produk agar memperoleh laba. Selain mengutamakan penjualan produk, UD Tunas Subur juga mengutamakan kualitas dari produk tersebut. Yang kesembilan yaitu cost struktur. Cost struktur merupakan hal yang sangat penting. Agar bisnis yang dijalankan dapat meminimalkan risiko kerugian dan menghemat biaya yang dikeluarkan, maka pengelolaan biaya harus dilakukan secara efisien. Lanjut pada penjelasan poin ketiga dan keempat yaitu analisis SWOT dan rencana strategis yang akan dijelaskan oleh Mia Resmi Pradila dengan NIM 17051233. Perkenalkan, nama saya Mia Resmi Pradila, NIM 17051233. Ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT dan strategi UD Tunas Subur. Analisis SWOT yang pertama yaitu kekuatan. 1. Karyawan yang terlatih, di mana karyawan yang sudah berpengalaman sesuai dengan bidangnya, misalnya seorang yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi. Yang kedua, hubungan yang baik dengan supplier. Hubungan yang baik membuat pelanggan tetap ingin bertransaksi dengan UD Tunas Subur. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Dalam produksinya UD Tunas Subur menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, terdapat berbagai jenis produk olahan kayu. UD Tunas Subur memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk olahan kayu seperti plywood, blackboard, dan plywood motif. Yang kelima, merek dengan cap pace. Dikenal dengan merek dagang cap pace yaitu buah yang menjadi cikal bakal penanaman daerah Pacitan. Analisis SWOT yang kedua adalah kelemahan. Yang pertama, kendaraan yang terbatas saat pandemik. Saat pandemi, transportasi darat maupun laut menjalankan protokol kesehatan di tengah layanan operasional terbatas demi pencegahan penyebaran virus corona. Yang kedua, promosi yang masih menggunakan face to face atau dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut merupakan metode marketing paling efektif. Dengan menggunakan metode tersebut, seorang konsumen yang ingin membeli produk merasa tertarik. Analisis SWOT selanjutnya adalah peluang. 1. Mengembangkan jenis produk dan mempertahankan merek dagang cap pace. Jenis olahan kayu lapis sebagai alternatif bangunan yang dinilai ekonomis dan tahan terhadap lekukan dan perubahan cuaca. Yang kedua, pengembangan media sosial melalui berbagai jenis sosial media. Media sosial adalah media promosi yang tergolong murah dan efisien bila digunakan secara efektif. Berbagai media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan promosi mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, hingga WhatsApp. Yang ketiga, pilihan supplier banyak, sehingga terbilang mudah dalam mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, namun hubungan yang baik dengan supplier dapat mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya, ancaman. Dengan naiknya dolar atau harga membuat pelanggan mengalami kerugian. Ketika kurs dolar mengalami peningkatan terhadap nilai tukar rupiah, maka banyak harga yang melambung tinggi, karena mata uang dolar menjadi acuan atau tolak ukur mata uang di dunia. Ketepatan waktu pengiriman pesanan. Memberikan kenyamanan ketepatan waktu proses pengiriman terhadap barang pesanan. Selanjutnya, strategi. Strategi SO, memperluas jaringan distribusi pesanan, membuat jenis produk baru. Yang kedua, strategi WO, mengembangkan media promosi dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, strategi ST, mempertahankan kualitas dan harga agar tetap menjaga hubungan yang baik dengan supplier untuk efisiensi biaya bahan baku. Yang keempat, strategi WT, membuat shop yang jelas untuk proses operasional.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang rencana bisnis yang akan dijelaskan oleh Mukhalifah Kurnia Cahyani dan Rahma Mutiara Rosadi. Poin berikutnya yaitu rencana bisnis. Dalam memulai suatu bisnis tentunya harus memiliki rencana yang matang. Antara lain, dari aspek produksi, kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari aspek produksinya. Aspek produksi merupakan hal yang utama dalam sebuah perusahaan. UD Tuna Subur dapat mengembangkan aspek produksi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memproduksi beberapa produk lain. Dengan menambah produk, dirasa dapat menambah juga laba yang akan didapat perusahaan. Produk yang diproduksi dapat berupa peralatan mebel seperti lemari, meja, kursi, dan lainnya, yang tentunya memiliki bahan baku yang sama dengan produk yang telah ada. Yang kedua, menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan di pasar. Perusahaan tentunya memiliki batas kapasitas produksi dalam setiap kegiatan produksi yang akan dilakukan. Apabila kapasitas produksi tinggi dengan permintaan pasar yang rendah, maka dapat terjadi penumpukan produk yang dapat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu menambah fasilitas dan peralatan produksi. Dengan penambahan fasilitas dan peralatan produksi dapat berpengaruh terhadap kecepatan produksi. Yang keempat yaitu menstabilkan ketersediaan bahan baku. Bahan baku merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam proses produksi. Tentunya perusahaan harus mencari pemasok bahan baku yang memiliki ketersediaan yang banyak. Yang berikutnya dari aspek keuangan. Dari aspek keuangan, UD Tuna Subur dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh tambahan laba dengan membuka investasi atau penanaman modal terhadap perusahaan. Modal perusahaan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Dalam melakukan kegiatan operasional ataupun kegiatan lain, tentunya perusahaan memerlukan dana yang tidak sedikit. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama dengan jasa penyedia layanan akuntansi untuk membuat sebuah analisis keuangan usaha. Dalam membangun suatu perusahaan, tentunya analisis keuangan untuk perusahaan sangat dibutuhkan. Apalagi jika baru memulai suatu bisnis, tentu perusahaan akan mengalami kesusahan dalam melakukan hal tersebut. Nah, perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan penyedia layanan akuntansi agar dapat membantu perusahaan menyusun analisis keuangan usaha yang akan digunakan dalam membangun suatu bisnis. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu aspek SDM dan pemasaran, dan akan dilanjutkan dengan poin terakhir yaitu rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Rahma Mutiara Rosadi dengan NIM 1705-1133. Rencana bisnis yang selanjutnya kita masuk pada bagian SDM. Aspek SDM yang pertama meliputi melakukan perekrutan karyawan dan pegawai tetap dengan memperhatikan tingkat pendidikannya. Yang kedua, memberikan pelatihan soft skill terhadap karyawan. Soft skill yang dimiliki karyawan akan berpengaruh dan meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri di masa yang akan datang pada UD Tuna Subur. Yang ketiga, memberlakukan sistem enrichment untuk di masa yang akan datang pada UD Tuna Subur. Selanjutnya, masuk pada bagian pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama meliputi penggunaan marketplace untuk proses transaksi jual dan beli bagi customer UD Tuna Subur. Yang kedua, menggunakan teknologi video animasi untuk pengenalan UD Tuna Subur ke masyarakat luar dengan menggunakan berbagai fitur terutama dengan channel YouTube. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk proses pengiriman barang di berbagai daerah, serta menambahkan beberapa kendaraan untuk memudahkan pengiriman barang ke berbagai daerah. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi inovasi. Berikut beberapa rekomendasi inovasi yang kelompok kami usulkan kepada UD Tuna Subur guna memajukan perusahaannya di masa yang akan datang. Rekomendasi inovasi ini meliputi beberapa bagian, yakni yang pertama tentang bagian SDM atau sumber daya manusia, yang kedua bagian tentang keuangannya, dan yang ketiga tentang bagian pemasaran pada UD Tuna Subur tersebut. Berikut merupakan beberapa rekomendasi inovasi dari kelompok kami untuk UD Tuna Subur ke depannya. Rekomendasi inovasi yang pertama kita mulai dari bagian SDM atau sumber daya manusianya. Usulan tersebut meliputi yang pertama adalah melakukan rolling position minimal 1 tahun sekali kepada karyawan UD Tuna Subur tersebut. Hal ini agar dimaksudkan karyawan tidak bosan dan jenuh di tempat tersebut dan dapat mempelajari hal baru di posisi yang baru. Dengan adanya rolling position, karyawan dapat saling belajar, menambah pengetahuan baru, serta memiliki keterampilan dan tanggung jawab yang baru. Beberapa manfaat dari rolling position yaitu mengurangi rasa bosan, mendorong perkembangan karyawan, dan mendorong produktivitas karyawan. Rekomendasi yang kedua yaitu adalah
melakukan employee turnover minimal 2-3 tahun sekali. Hal ini ditujukan untuk menganalisis karyawan yang sudah memasuki usia lanjut. Dalam perusahaan memang dibutuhkan karyawan yang sigap dan cekatan dalam bekerja seperti pada UD Tunas Subur ini. Hal ini guna memaksimalkan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila banyak karyawan yang memasuki usia lanjut, sudah selayaknya digantikan oleh karyawan yang usia produktif agar memaksimalkan kinerja pada perusahaan. Manfaat yang dapat diambil dari employee turnover yaitu untuk mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. Poin ketiga yang kami usulkan tentang regenerasi karyawan yaitu membuat perjanjian kontrak dengan para karyawan terkait dengan masa bekerja dalam UD Tunas Subur sehingga tidak terjadi penolakan PHK ketika telah melampaui batas usia kerja. Poin selanjutnya yaitu memberikan reward atau penghargaan minimal 6 bulan sekali kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. Hal ini bertujuan untuk membangun semangat bekerja karyawan dalam UD Tunas Subur. Dengan adanya pemberian reward, diharapkan karyawan tersebut selalu mampu aktif dan meningkatkan kinerjanya guna mendapatkan reward dari perusahaan, serta hal ini dapat membangun loyalitas karyawan kepada UD Tunas Subur tersebut. Poin selanjutnya yang kita usulkan yaitu mengenai dengan tata tertib yang ada di perusahaan UD Tunas Subur tersebut. Karena menurut kami tata tertib yang ada pada perusahaan tersebut kurang dipatuhi oleh karyawan itu sendiri. Yang pertama kami mengusulkan karyawan diwajibkan tiba di perusahaan 15 menit sebelum mulai pergantian shift. Hal ini dirasa cukup efektif. Jadi ketika mulai pergantian shift, otomatis karyawan sudah mulai melakukan absensi dan menunggu karyawan shift sebelumnya keluar dari pabrik. Sehingga karyawan tidak akan mengalami keterlambatan ketika masuk kerja dan proses produksi segera bisa dilakukan. Yang kedua, peraturan dan tata tertib dibuat dan dilaksanakan secara tegas. Dengan pelaksanaan yang tegas bagi karyawan, yang awalnya terpaksa, lambat laun dengan sendirinya akan mematuhi tata tertib yang ada. Apabila ada pelanggaran, langsung ditindaklanjuti yang cepat agar tidak terulang kembali, serta diberikan sanksi yang seharusnya. Poin selanjutnya yaitu kita mengusulkan pada bagian operasional pada UD Tunas Subur tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi atau meminimalisir kecelakaan kerja pada karyawan. Yang pertama yaitu adalah pengecekan alat keselamatan karyawan. Pengecekan alat-alat keselamatan sebelum memulai aktivitas itu dilakukan oleh supervisor. Hal ini berguna untuk memastikan karyawan yang bekerja menggunakan alat-alat keselamatan yang benar sesuai dengan SOP, seperti penggunaan masker, kacamata pelindung, serta sarung tangan guna melindungi diri dari serpihan kayu ataupun berbagai potongan kayu. Hal ini dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan apabila karyawan mematuhi SOP yang berlaku dan penggunaan alat keselamatan secara benar. Yang kedua adalah pengecekan mesin. Poin selanjutnya yaitu kita mengusulkan pada bagian operasional pada UD Tunas Subur tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi atau meminimalisir kecelakaan kerja pada karyawan. Yang pertama yaitu adalah pengecekan alat keselamatan karyawan. Pengecekan alat-alat keselamatan sebelum memulai aktivitas itu dilakukan oleh supervisor. Hal ini berguna untuk memastikan karyawan yang bekerja menggunakan alat-alat keselamatan yang benar sesuai dengan SOP, seperti penggunaan masker, kacamata pelindung, serta sarung tangan guna melindungi diri dari serpihan kayu ataupun berbagai potongan kayu. Hal ini dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan apabila karyawan mematuhi SOP yang berlaku dan penggunaan alat keselamatan secara benar. Poin yang kedua adalah pengecekan mesin secara berkala. Mesin merupakan alat pokok yang sangat penting dalam perusahaan UD Tunas Subur.
Dengan adanya mesin, semua proses produksi semakin cepat dan menghasilkan banyak produk dalam hitungan jam. Pengecekan mesin dapat dilakukan kurang lebih 5 tahun sekali guna memastikan keadaan mesin yang normal tanpa kendala apapun. Mesin yang digunakan terus-menerus tentu akan mengalami penurunan saat berproses, sehingga diperlukan pengecekan kondisi mesin secara berkala. Poin yang terakhir yaitu adalah sosialisasi penggunaan mesin. Banyak karyawan pada UD Tunas Subur yang masih awam tentang penggunaan mesin tersebut, sehingga kami mengusulkan pentingnya sosialisasi penggunaan mesin pada UD Tunas Subur. Meskipun sederhana, dengan cara sosialisasi dampaknya akan sangat besar di masa mendatang. Dengan sebagian besar karyawan adalah orang pedesaan, tidak dipungkiri masih banyak dari mereka yang awam tentang cara penggunaan mesin. Dalam hal ini, supervisor yang paham akan tentang mesin wajib memberikan arahan atau mensosialisasikan tata cara penggunaan mesin yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan mesin saat bekerja, dan dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepada karyawan. Poin selanjutnya yaitu kita memberikan rekomendasi pada UD Tunas Subur pada bagian keuangan. Terkait dengan bagian keuangan, kita ingin mengusulkan strategi pada sistem informasi yang berhubungan dengan cara memudahkan dalam pelayanan pembeli dalam membeli bahan baku plywood pada UD Tunas Subur, sehingga dapat membantu dan mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi pada proses pembelian bahan baku. Dalam hal pemasaran, kami mengusulkan untuk menggunakan internet marketing pada UD Tunas Subur tersebut. Internet marketing sebagai salah satu strategi marketing yang sangat efektif. Dengan menggunakan internet marketing, perusahaan tersebut dapat mengetahui selera pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Hanya dengan menempatkan bisnis perusahaan tersebut di situs jejaring sosial. Saat ini jual beli online semakin marak dengan jumlah transaksi yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kecenderungan bagaimana pelanggan ingin berbelanja di luar jam buka toko, menghindari keramaian dan lebih privasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan rekomendasi inovasi dari kelompok kami kepada UD Tunas Subur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dalam presentasi online kali ini. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Rekomendasi inovasi yang kelompok kami tawarkan dari bagian SDM, kelembagaan operasional, dan bisnis bertujuan untuk membuat UD Tunas Subur mampu bertahan dan menghadapi persaingan perusahaan sejenis di era modern, terutama pada kegiatan promosi yang berbasis sosial media. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.